Halo Upia Izen, perkenalkan saya Ahmad Azhari, saya angkatan tahun 2012. Sekarang saya berkarir di Bappenas dari 2019 ya, 2020 awal lah kira-kira. Jadi waktu saya wisuda itu hari Senin, Selasanya saya udah mulai kerja di BNN, Badan Narkotika Nasional. Dari tahun 2017 sampai 2019 resign masuk di Bappenas gitu. Tantangan apa yang udah pernah Bapak temui ini selama berkarir di pemerintahan yang mungkin harus disiapin mentalnya sama mahasiswa DKV gitu Pak sebelum join ke pemerintahan? Experience apa waktu di Bappenas? Di Bappenas ini sangat-sangat berbeda. Pertama, orang-orangnya welcome banget sama era digitalisasi gitu ya. Welcome banget sama perubahan desain grafis yang dinamis banget. Bahkan gue lebih banyak belajar sama orang-orang yang udah ada di sini gitu. Meskipun gue punya bekal desain, saat gue datang gue kasih poster gue dan mereka bilang jelek, gue harus terima. Jelek nih. Oh iya, apanya? Gue harus tanya. Oh ini desainnya. Oke, kita ikutin gini. Nah, bagus kan? Oh iya, bagus juga gitu kan. Karena pada dasarnya ya gitu tadi, kita harus mengikuti standar ini gitu, standar yang ada di pemerintahan. Saran Bapak bagi mahasiswa prodi DKV yang mungkin punya minat untuk berkarir di sektor pemerintahan itu apa saran? Sarannya buat teman-teman yang mau berkarir di pemerintahan, ego kita sebagai desain grafis diturunkan sedikit aja, tapi kita bikin percantik gitulah. Tapi tantangan apa dan keilmuan Bapak backgroundnya DKV dalam mendukung pekerjaan saat ini Bappenas? Orang desain itu kalau masuk pemerintahan agak diketawain, makanya gitu kayak itu bukan lu banget gitu. Tapi gue beda, gue ngerasanya bahwa kalau orang desain itu masuk pemerintahan, gue rasa peluang yang bagus gitu untuk bisa ngerubah image masyarakat tentang pemerintah itu sendiri dengan kita ngebungkus visual grafis yang bagus saat kita nyampein sesuatu. Bantu berikan pesan motivasi kepada mungkin calon mahasiswa, masih calon nih Pak, yang masih ragu untuk ngambil DKV di UPI, dan satu lagi untuk mahasiswa yang udah mau lulus gitu. Kira-kira apa yang perlu dikasih? Oke, kita yang mulai dari yang mau lulus dulu. Teman-teman semua, gue cuma bisa saranin, gue juga pernah ada di posisi kalian. Gue nggak tahu ya bakalan kecemplung di pemerintahan, karena di angkatan gua rata-rata kita masih punya komunitas kayak masa sih kerja di pemerintahan. Jadi kayak orang desain kalau kerja di pemerintahan tuh kayak impossible gitu. Pada dasarnya adalah DKV itu idealis. Mereka punya patokan desain mereka yang mereka bilang cakep ya cakep gitu loh. Nah itu nggak bisa kepake di di negara atau dipakai di pemerintahan. Mungkin dipakai tapi sedikit ya. Jadi ini buat teman-teman yang mau lulus dulu ya. Nggak apa-apa kok kerja di pemerintahan. Pemerintahan sangat butuh kalian buat jadi pemanjang tangan komunikasi ke seluruh masyarakat Indonesia. Masuk DKV gitu loh, bahwa nggak apa-apa kerja di pemerintahan, kita tetap bisa style ala kita tetap bisa berkarya dengan cara kita masing-masing gitu. Pesan untuk calon mahasiswa, jangan ragu pilih DKV. Kayak kerja di pemerintahan itu semua bisa gue tuangin. Semua yang gue dapet di kampus. Cerita sedikit ya, gue tuh lulusan STM mesin. Bayangin, gue STM mesin Budi Utomo. Gue keluar, orang tua gue cuma bilang udah sekarang bebas lu masuk, karena gue suka gambar ya. Gue tanya temen, ya udah lu ambil DKV aja gitu ya. Akhirnya gue coba untuk waktu itu akreditasi YAI itu DKV A. Nah gue coba masuk di YAI, masuk, dan alhamdulillah ternyata semua yang gua mau itu ada gitu. DKV rezekinya ada kok di pemerintah, banyak, bagus, dan peluangnya juga besar. Bukan di Bappenas doang, bahkan di kementerian lain sangat-sangat butuh divisi humas. Karena apa-apa sekarang produknya adalah bungkus sosmed. Dan di situ kalian bisa bekerja dengan baik. Nah, kalau misalkan Bapak kilas balik waktu Bapak lagi kuliah, kira-kira tuh kompetensi tambahan apa yang memang harus dimiliki sama mahasiswa DKV? Gini, jujur zaman gua nggak tahu zaman kalian ya. Dosen gua waktu di AI itu lebih banyak ngelepas. Contoh ya, ini ada produk mie instan. Udah lu bikin deh, kita bikin tuh. Sampai nanti jadi, kita presentasikan gitu ya. Nah, nanti dia mendengarkan. Jadi disitulah bekal gue, kenapa gue saat nge-branding itu gue punya patokan, bahwa ini misalkan contoh dulu gue bikin mie instan yang dimana rempah-rempahnya dari Jawa segala macam, jadi gue bikin mie Java misalkan. Saat gue presentasi, gue akan berargumen bahwa ini mie kayak gini dengan warna yang kayak gini, tone warna yang dipakai di Jawa dominan seperti ini, dan familiar pakai rasanya adalah rempah-rempah asli Jawa. Mereka pasti kan
berdebat ya. Kalau di kampus nih, kalau di kampus waktu itu lebih membebaskan kita berargumen. Nah, kan pertanyaannya adalah hal apa yang harus diasah ke sini kan. Nah, untungnya waktu di kampus kita dikasih kebebasan untuk membranding sesuatu. Nah, saat kita di sini di lapangan kerja, kalau pimpinan itu kan banyak ya, beda-beda ya. Saya harus tanya dulu selera desain dia apa. Gitu. Jadi misalkan banyak ngasih, "Mas, tolong bikinkan ini segala macam. Ada referensi nggak?" Minimal saya harus tahu dulu, oh kalau dia sukanya warna ini, oh dia sukanya modelnya kayak gini, oh informasinya kayak gini. Saya akan buat seperti itu tapi dari sisi saya. Jadi cari tahu dulu. Cari contoh gini deh Mbak, di humasnya Bappenas, Kementerian Bappenas itu punya standar font, punya standar warna, punya standar background, punya standar teks dan komposisi. Saya sebagai desain grafis nggak bisa egois, saya harus mengikuti itu. Saya ikutin dulu dengan cara saya, nanti saat saya ajuin ke pimpinan, oh enggak Mas, humas punya ini, baru kita mengikuti. Gitu. Jadi apa yang harus kita asah ya harus sering-sering bertanya sih Mbak. Ini di Bappenas, mungkin di kementerian lain beda. Gitu. Jadi harus sering-sering bertanya dan mungkin menurunkan ego desain gitu. Bisakah Bapak menjelaskan secara singkat peran dan tanggung jawab Bapak di posisi saat ini di Bappenas? Oke, saya awalnya masuk di Bappenas itu sebagai tenaga ahli. Saya direkrut sebagai desain grafis di bagian ibu kota IKN. Jadi waktu itu sebelum ada badan otorita IKN di Balikpapan ya, ibu kota negara, waktu itu IKN ada di bawah Bappenas selaku lini sektor paling depan dalam pembangunan nasional. Jadi IKN itu intinya ada di bawah Bappenas. Waktu itu ada tim, Bappenas membentuk tim khusus yang dimana di situ ada divisi, ada supervisi, sampai di bawahnya itu ada konten kreator yaitu saya. Jadi saya direkrut sebagai pembuat konten semua hal yang akan dikeluarkan untuk konsumsi publish di Indonesia. Itu jadi apapun nanti output di Bappenas terkait IKN itu ya saya yang buat dulu. Mau itu poster, sosial media, bahkan video, apapun itu dulu IKN asal itu berbau IKN itu outputnya dari saya sebagai desain grafis. Seperti itu awalnya saya masuk di Bappenas seperti itu. Kemudian apa yang melatar belakangi Bapak untuk memilih berkarya di Bappenas? Sebenarnya jadi gini, dulu waktu saya masih kalau di kampus tuh bilangnya apa, magang ya. Waktu magang, waktu itu Pak David menawarkan ke saya siapa yang mau magang di BNN, waktu itu Badan Narkotika Nasional. Nah yang angkat tangan tuh cuman saya sama Adrian Hartanto Adliwibawa. Jadi itu kesempatan saya untuk menjenjang karir di sebuah instansi negara ya. Waktu itu saya magang kurang lebih 3 bulan di sana. Jadi pas saya kelar magang, salah satu atasan di BNN bilang bahwa nanti kalau kamu udah lulus kamu kesini aja ya gitu. Jadi kalau ditanya apa alasannya, dulu pertama kali saya ngerasa kayaknya kalau di negara kayaknya cocok deh. Ternyata setelah saya masuk ke dalamnya, bener mereka bikin poster tuh pakai PowerPoint, pakai Excel dulu. Makanya kalau kita lihat dulu poster-poster BNN ya, merah, tulisannya merah segala macam kayak gitu. Jadi saya kayak berniat, kayaknya kalau orang DKV masuk juga lumayan bisa dongkrak lah gitu. Itu alasannya sebenarnya sih awalnya. Jadi menurut Bapak kompetensi atau keterampilan apa dari program studi di DKV yang menurut Bapak tuh ngebantu banget? Oh jelas kepake banget ya. Kalau yang ditanya hal itu tuh bener-bener kepake. Gue bersyukur kenapa gue belajar teori warna dulu. Di situ bahwa gue coba untuk ngasih tahu para pimpinan atau petinggi-petinggi ini bahwa kita tuh bisa loh bikin poster gitu loh. Bikin poster yang di mata tuh enak gitu kan. Nah ini kenapa makin kesini gue senengnya makin kesini pemerintah makin banyak ngerekrut, makin sadar bahwa ternyata perang kita untuk media itu sangat tinggi. Di situ dibutuhin desain grafis, fotografer yang baik. Dan alhamdulillahnya mungkin gue nggak bisa, tapi gue senengnya di DKV gue waktu itu gue fotografi ada, videografi ada, nirmana ada. Pokoknya gue ngerasa waktu gue kuliah itu compact banget, apa yang gue dapet di kampus dan sekarang apa yang gue tuangin itu semua dapet gitu, nggak melulu mengkotak-kotakan kayak. Jadi sekarang tuh gue di negara kerjanya tuh palu gada, apa yang lu mau gue ada, semua yang berkaitan dengan desain. Maksudnya lu bisa foto gue bisa, videografi bisa, kita bikin podcast bikin apa, itu semua ilmu yang gue pakai dari gue kuliah gitu. Bikin poster apalagi
Sekarang kalau negara bikin satu event kan itu udah pasti ngeluarin poster sosmed, pasti ngeluarin banner, pasti ngeluarin apa, dan itu semua udah gue tuangin yang gue dapet di kampus gitu. Nah, kalau misalnya di pemerintahan itu kan berarti itu kan lebih banyak prosesnya menyusun dan menyampaikan kebijakan publik, Pak. Nah, menurut Bapak seberapa penting adanya peran komunikasi visual ini, Pak, untuk menyampaikan kebijakan publik? Oh, penting banget, Mbak. Menurut gue sangat-sangat penting. Kenapa? Karena gue ngerasa bungkus visual yang bagus, cara kita membungkus informasi itu penting banget. Karena kita harus tahu target yang baca pertama kan. Kita targetnya buat siapa nih? Tapi kalau gue selama ini gue bekerja bahwa gue nggak pernah mentargetkan, gue pengennya tuh kalau bisa sampai anak kecil juga paham. Sampai orang kalau lewat ngeliat poster tuh kayak, oh iya begini. Jadi informasinya tuh nyampe. Itu kan nggak gampang, ilmu komposisi poster, warna segala macem. Itu bener-bener didapat sih di DKV. Jadi kalau ditanya, apalagi sekarang ya, hampir seluruh kementerian, hampir seluruh pemerintahan semua punya sosmed, Mbak. Jadi semua gue rasa lini sektor pekerjaan di Indonesia, mau itu swasta, mau itu negara, semuanya butuh sosmed dan semuanya butuh komunikasi publis. Dan saya secara spesifikasi di sini bekerja di bawah Kedeputian Pembangunan Kewilayahan. Saya jadi kepala divisi humas di Kedeputian untuk bertanggung jawab atas semua hal yang berbau komunikasi publik seperti itu. Baik, berarti selain teori-teori yang didapetin waktu di DKV, Pak, ada nggak sih beberapa proyek yang memang jadi ngebentuk Bapak lebih siap saat menghadapi dunia kerja saat ini? Oh iya, yang pasti kalau di kampus itu yang udah SKS-nya, angka SKS-nya 5 segala macam itu sangat-sangat ketat ya. Maksudnya itu bener-bener ngegembleng kita dalam membuat. Contoh deh, waktu itu kalau di kampus kita ada mata kuliah, kita bikin brand. Gimana caranya brand itu sampai tembus ke klien segala macam. Dan itu bener-bener membekas dan sampai sekarang itu yang bikin gue percaya. Tapi yang paling membekas ke sekarang tuh adalah mata kuliahnya itu Nirmana. Pasti itu sangat-sangat membantu gue di semua pekerjaan. Fotografi itu sangat-sangat membantu sekarang karena gue sering turun ke lapangan. Gimana caranya lu harus turun ke lapangan, mendokumentasi, mengikat itu jadi informasi, dan real time. Yang paling penting itu real time. Lu harus upload di hari itu juga. Jadi lu kalau nggak punya skill untuk ngebungkus visual, ngebungkus angle yang bagus, terus menyampaikan informasi, narasi, itu kalau lu nggak punya ilmunya, susah sih kalau untuk nayangin itu secara real time ya. Kecuali lu udah dari ke lapangan satu hari ini, hari Senin, ternyata lu baru bisa ngebungkus itu jadi informasi publik hari Kamis. Nggak kepake, itu bakal kepake di pemerintahan atau dimanapun sih gue rasa gitu. Oke, terus tantangannya yang Bapak rasain, maksudnya kan Bapak background di kafe, berarti kan maksudnya banyak banget style desain mungkin yang Bapak suka, tapi karena pekerjaan Bapak di pemerintahan nih, jadi tantangannya apa nih Pak penyesuaiannya? Alhamdulillahnya kalau di Bappenas ini makin kesini gue ngeliat bahwa pimpinan makin melek sama visual cantik, kayaknya mereka makin tahu bahwa sosial media sekarang tuh makin berkembang loh. Misalkan contoh gue bikin poster ya ke pimpinan. Tolong bikin poster ini, saya udah bikin nih. Terus dia nggak suka, kan ada kalimat gitu kan. Pentingnya adalah beradu argumen. Kita bikin poster ini tuh kita punya argumen. Kenapa kok warna ini? Oh iya Pak, warna ini begini. Kok tulisannya begini? Oh iya Pak, font ini lagi happening saat ini dan biar orang-orang familiar dengan ini. Jadi kita tuh kalau ngedesain untuk kepimpinan tuh harus punya apa ya? Punya pondasi, punya argumen. Maybe beda ceritanya kalau misalkan ternyata ada pesan yang dimaksud pimpinan itu nggak masuk ya di dalam poster itu. Tapi gue maunya ini begini dong, ganti. Oke, kita sesuaikan tapi dengan pondasi kita yang sama gitu. Jadi kita juga harus punya pendirian juga kalau mau bikin poster segala macam. Jadi maksud gue tuh jangan apa-apa. Oh iya Pak, siap saya rubah. Oh ya, nggak gitu juga desain grafis kayak gitu. Jadi pendiriannya lu tetap harus punya karena itu kan identitas ya. Lu desain grafis ya, menurut gue desain grafis yang bagus kayak gini gitu. Dan lo harus punya pondasi kayak gitu. Oke, buat teman-teman semua yang nyaksiin video ini, pokoknya gue mau bilang jangan pernah ragu sama jurusan yang kalian ambil, apapun itu ya, nggak harus DKV, apapun, semua ada rezekinya, semua ada tempatnya. Pokoknya semua pengalaman saya yang pernah saya jalanin, memang semuanya nggak bisa saya tuangin di sini, tapi semoga menjadi inspirasi buat kalian semua mahasiswa di UPIAI atau yang mau lulus atau yang akan masuk juga. Saya mungkin kalau video ini sampai kalian bisa jadi referensi bahwa kerja di
pemerintahan juga enak kok gitu. Pokoknya tetap semangat kalian berkarya dimanapun kalian berada, mau di pemerintahan, di swasta atau dimanapun, yang independen pun nggak apa-apa gitu loh. Karena karya itu ada yang suka, pasti ada yang nggak suka juga. Jadi pokoknya kalian harus sukses, terutama semua alumni YAI ya. Gua tunggu kabar baiknya. Tetap semangat berkarya, jangan ragu mengeksplorasi potensi diri. Sampai jumpa dan sukses buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.